Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin hadirkan suatu pandangan atau uraian yang kita ambil dari Twitter, dari seorang yang mencoba untuk dengan akun Ivan Najart ya, di Twitternya Ivan Najart, saudara sekalian, yang mencoba untuk mengungkap suatu berita, suatu pandangannya yang mengatakan bahwa memang Anies bukan orang yang terkenal, tetapi dia juga sebetulnya untuk mencoba untuk menyentil capres yang lain, yaitu terutama Ganjar Pranowo. Sementara kita yang buat di dalam video yang lain, kita mengatakan perbandingan tentang popularitas antara Anies dan Ganjar dengan narasumber yang jelas, dengan ulasan kita ambil dari portal Demokrasi News yang kita sudah inikan. Jadi itu lebih pada tentang popularitas orang terkait dengan masalah di alma maternya di UGM, kemudian latar belakang mereka sekolah S2 dan bagaimana mereka berkiprah selanjutnya antara Ganjar dengan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Sementara di sini dia mengungkap bahwa dengan judul Anies bukan orang terkenal, tetapi dia juga menyentil pendapat Martin Luther King. Martin Luther King, saudara sekalian, adalah seorang pembaharu di dalam agama Kristen yang memecah aliran memprotes ortodoksi di Katolik dan kemudian membentuk mazhab mazhab Protestan di agama Kristen. Dia seorang Jerman ya, yang dia mengutip awal dari komen dia ini dengan mengutip pandangan Martin Luther King, yaitu yang mengatakan bahwa tidak semua orang bisa terkenal, tapi semua orang bisa hebat, katanya. Nah, dalam kaitan itu kemudian dia membandingkan 3 capres ya. Pertama Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Anies Rashid Baswedan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba melihat perbandingan keterkenalannya 3 capres tersebut yang diungkap di dalam akun Twitternya Ivan Najart ya. Ivan Najart 1. Yang pertama adalah Ganjar mungkin lebih terkenal karena pertama, namanya pernah dikaitkan dengan skandal mega korupsi EKTP. 1. Yang kedua, pengakuannya sendiri suka menonton film porno dalam sebuah wawancara di channel YouTube, yaitu di podcastnya Deddy Corbuzier ya, ketika Deddy Corbuzier mewawancari Ganjar Pranowo dan mengakui bahwa tidak ada larangan bagi dia, wong dia senang untuk menonton suka menonton film porno ya, atau film dewasa gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi viral kemana-mana ya, membuat orang bisa terkenal di situ. Yang kedua adalah sensasi lari pagi di berbagai provinsi di luar Jateng ketika provinsinya sendiri dilanda banjir yang parah. Itu menurut dia. Kemudian yang kedua adalah capres Prabowo Subianto yang coba dibandingkan, diangkat sumber keterkenalan yang bersangkutan. Yang pertama adalah mantan menantu Pak Soeharto. Jadi Prabowo itu terkenal karena beliau mantan menantunya Pak Presiden Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun kurang lebih. Ya. Kemudian yang kedua, Prabowo dituduh sebagai dalang penculikan aktivis 98. Jadi Prabowo memang pada suatu era, di masa era Habibie, ketika terjadi transisi dari zaman Pak Harto ke Habibie, ada Dewan Jenderal yang dibentuk untuk meneliti tentang isu penculikan para aktivis pada era Soeharto, di masa akhir Presiden Soeharto. Dan Prabowo waktu itu adalah Pangkostrat, Panglima Komando
Panglima Komando Strategis ya, pasukan mengontrol pasukan strategis di bawah TNI, yang membuat Pak Prabowo begitu terkenal di tingkat nasional maupun diberitakan ya, bahkan di tingkat internasional, sehingga beliau dikaitkan dengan pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Itu dulu. Bahkan sampai sekarang sebagian masih menyebut-nyebut itu. Dan ini salah satunya yang menyebut tentang itu. Nah, yang ketiga adalah pernah 3 kali ikut Pilpres dan kalah. Ya sebetulnya Pilpres sih baru 2 kali ya. Yang pertama kan dia, ya tapi Pilpres juga, yaitu bersama Ibu Megawati sebagai cawapresnya Ibu Megawati. Yang kedua kemudian jadi capres ya, berpasangan dengan Hatta Rajasa. Kemudian yang ketiga adalah capres juga berpasangan dengan Sandiaga Uno. Yang kedua terakhir ini dari 2014 sampai Pilpres 2019 itu melawan orang yang sama, yaitu Pak Presiden Joko Widodo hari ini. Dan yang ketiga, jadi ketiga kali ikut Pilpres itu membuat Pak Prabowo itu tidak asing namanya di masyarakat, di publik Indonesia, bahkan juga di publik tertentu, di publik internasional tertentu. Yang ketiga tentang Anies Rashid Baswedan, mengapa dikenal mungkin tidak terkenal, kata dia. Walau pertama cucu pahlawan nasional anggota BPU PKI yang ikut merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Nah, yang pas apa itu? Abdurrahman Baswedan ya, sebagai salah satu anggota BPU PKI, Badan Usaha Penyelidikan, Badan Persiapan Usaha-usaha Penyelidikan, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang kemudian memerdekakan Indonesia, menyusun konstitusi dan menyusun dasar negara, yang kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian juga konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beliau itu adalah kakeknya Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, menggagas Indonesia Mengajar untuk membantu kekurangan mengajar di wilayah terujung dan terpencil di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, Anies berhasil menjadikan Jakarta kota global ketika menjadi gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian saudara sekalian, mahakarya Anies Rashid Baswedan yang hebat bukanlah JIS atau Jakarta International Stadium atau Formula E atau Jaklingko atau JPO Instagram Mebel, yang semua gubernur bisa bangun kalau punya gagasan. Namun menurut yang penulis ini, pengurai di Twitter dia ini, mengatakan bahwa mahakarya yang sesungguhnya dari Anies itu adalah mindsetnya, jadi cara pandangnya terhadap segala sesuatu, yaitu pertama gagasan, kedua narasi, dan ketiga adalah karya. Jadi dia memang bekerja, Anies itu, dan berulang-ulang dikatakan, dan ini hampir tidak pernah disebut oleh calon presiden, apalagi hanya level gubernur. Ini karena memang Anies berlatar belakang seorang akademisi yang sangat cerdas ya, yang ini, sehingga dia mengatakan mahakarya yang sesungguhnya Anies itu adalah mindsetnya, cara pandangnya, cara berpikirnya, yang mengatakan setiap produk karya, berakhir karya itu harus dimulai dari pertama adalah gagasan. Gagasannya dibangun dari gagasan. Yang kedua adalah narasi, dan yang ketiga adalah karya, sehingga sebuah karya itu terbentuk dengan sistematik dan tidak mudah bermasalah. Nah, dan semangat kolaborasi yang mengikut sertakan para warga di dalam membangun kotanya. Selama kerjasama yang partisipasi masyarakat dalam memberi ruang terhadap partisipasi masyarakat untuk pembangunan dari kota atau daerah yang dipimpinnya. Itulah, kata dia, itulah Anies Rashid Baswedan. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.